Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Ulama Indonesia yang bersenantiasa dirahmati Allah, kesehatan dan amal soleh, kebaikan yang tidak hanya untuk diri kita sendiri dan keluarga, untuk kebaikan untuk sesama, menjadi sebuah bagian dari perjalanan hidup kita, mengisi hari-hari dengan amal soleh, fastabiqul khairat. Begitu Al-Quran memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Dan kenikmatan iman dan Islam yang menjadi pendorong kita untuk berbuat baik menjadi satu kenikmatan yang harus kita syukuri. Karena tidak semua orang Allah berikan hidayah dan taufiknya. Bahkan untuk mengikuti kajian ilmu saja, mungkin banyak orang yang beralasan tidak bisa, sibuk, dan mungkin alasan-alasan lainnya yang tidak bisa dipahami atau tidak bisa dimaklumi secara syariat. Dan tentu inilah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sekeluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, umat yang disebutkan dalam sabda Nabi dirindukan oleh Rasulullah karena kita beriman kepadanya tanpa pernah berjumpa dengannya. Dan alhamdulillah para ulama sudah mengkodifikasikan, mendokumentasikan berbagai macam ilmu dan sosok Nabi kita alaihissalam dalam banyak kitab, dan inilah salah satu yang bisa menghubungkan hati kita, pengetahuan kita tentang siapakah sosok dari Nabi kita yang mulia ini. Dan mudah-mudahan dengan wasilah itu pula kita termasuk umatnya yang kalau akan mendapat syafaat dari beliau dan bisa menikmati lezat dan taalaga haud beliau, akan langsung diserahkan dari tangan yang mulia beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini insya Allah kita masih melanjutkan sebuah kajian tema tentang halal ya. Sebuah tema yang insya Allah akan didampingi oleh guru kita sebagai Haikal Hasan, yang berkaitan sekali dengan tema keluarga, yang sungguhnya halal menjadi tema penting dalam keluarga kita, karena kehalalan menjadi hal yang menjadikan keluarga kita penuh keberkahan. Halal menjadi satu gerakan yang dimulai dari rumah-rumah kita, karena halal tentu sesungguhnya ketika keluarga kita sadar tentang bagaimana kita menjalankan hidup yang halal, tidak hanya soal makanan, bahkan pakaian dan hal-hal lain. Bahkan sekarang industri sudah berkembang ke wisata halal, ada yang juga industri finansial atau ekonomi halal dan lain sebagainya. Kita diperkenalkan oleh Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi tentang pentingnya kita mengenal bagaimana peradaban Islam yang sungguh besar, yang dulu pernah jaya, karena dibangun dalam suatu konsep tentang halal salah satunya. Dan halal sangat penting kalau kita lihat berbagai macam kajian ilmiah, kajian dari para ahli tentang industri halal. Sesungguhnya industri halal itu begitu sangat besar, dan saat ini kaum muslimin yang dikatakan menempati urutan kedua ya, sebagai penduduk dan kelak akan menjadi masyarakat terbesar kaum muslim di dunia, itu hanya sebagai konsumen. Kalau kita lihat sebagaimana juga pernah diulas oleh Bapak Haikal, industri daging misalkan itu masih dipasok sebagai produsen terkemuka ya di dunia itu dari Australia dan New Zealand. Mereka sudah sadar betapa besar industri halal ini, sehingga mereka lah yang memasok industri daging yang halal.
Jadi ada label halalnya secara internasional, dan itulah yang kita saksikan. Indonesia masih katakanlah jauh tertinggal ya dalam industri halal ini. Bahkan Malaysia pun disebutkan oleh para ahli melebihi kita dalam industri halal ini. Kesadaran inilah yang terus kita gaungkan ya, di minimal dengan wasilah majlis ini kita saling mengingatkan tentang pentingnya halal ini, sebuah konsep dari Islam, dari Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi tentang bagaimana hidup halal menjadi sebuah pintu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya yang kita konsumsi, tapi juga yang kita kenakan, sesuatu yang juga kita interaksikan dalam kehidupan kita. Karena ternyata halal ini bukan soal makanan saja ya, dan banyak sekali hal-hal yang disebutkan dalam industri halal ini yang patut kita ketahui. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan sebuah kajian tentang halal, dan mudah-mudahan juga kami ya, kita menemukan narasumber yang terus ingin mendampingi kita untuk memahami detail A sampai Z tentang haikal, dan itu bagian menjadi sebuah penyemangat untuk kita menjadi dengan wasilah badan yang beliau pimpin saat ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau amanah dan beliau diberi kemudahan oleh Allah untuk menjadi mempercepat ya, bagaimana halal, gaya hidup halal di negeri ini menjadi sebuah kekuatan umat Islam. Umat Islam tidak hanya sebagai komunitas atau tidak hanya cukup sebagai konsumen halal saja, tapi kita jadi pemain utama dalam industri halal. Dan tentu ini dimulai dari kita yang ya kecil-kecilan kita sudah memulainya dengan sebuah pasar yang kita bangun lewat jamaah, dan tentu kita harus bersyukur ada banyak relawan kita, bahkan para pengusaha yang ada di grup ini sudah membuat satu sajian-sajian iklan ya, dan juga belajar dari guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari bagaimana kita membuat iklan yang sederhana dan mudah bisa dipahami, dan silakan untuk selalu berhubungan ya dengan ada di sini Bunda Nadia, Bunda Dwi gitu ya, yang terus menjadi pelopor untuk menggerakkan bagaimana kekuatan pasar ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah Allah ridho dengan ikhtiar kita walaupun kecil, tapi bukan itu yang menjadi poinnya, adalah kesungguhan kita untuk membangun satu kesadaran tentang bermuamalah secara Islami, dan salah satunya melalui satu majlis yang kita cintai ini. Sahabatku yang bukan Allah, nanti tentang halal ya, yang insya Allah akan dibahas oleh Bapak Haikal sebagai upaya untuk menggaungkan tentang pentingnya kita membangun satu kesadaran halal ini, dan halal menjadi bagian yang harusnya ada dalam diri kaum muslimin di Indonesia. Dan tidak lupa sebelum masuk kajian, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri dan juga jamaah tentang sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ya, yang dalam ayat ke-10 mengatakan bahwa Allah memerintahkan kita wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dari harta yang telah Allah rizkikan pada kalian, karena disebutkan dalam ayat itu ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk berinfak, maka justru ketika kita wafat kelak, ketika ajal sudah tiba, ada sesuatu yang permintaan sebagaimana orang kafir meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia. Dan apa permintaan mereka, kenapa ingin dikembalikan ke dunia? Wa sadaqu wa qum salihin. Mereka mengatakan, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Itulah permintaan orang yang mungkin kita betapa merasa saat ini berat ya untuk bersedekah hanya berapa ribu gitu ya. Dan ketika kita rutinkan, insya Allah ini menjadi sebuah amal yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, amal yang justru akan menghadirkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena keistiqomahan kita dalam mengisi hari-hari dan pagi hari diisi dengan keberkahan harta kita, yaitu bersedekah. Mari kita biasakan
dengan sedekah di pagi hari menjadi kekuatan dan wasilah untuk keberkahan kita di hari ini. Amin. Kembali ke sebuah tema tentang halal, tentu menjadi sebuah kekhawatiran, keprihatinan kita ya, ketika hmm, kita kaum muslim di Indonesia masih belum jadi sebuah pemain utama dalam industri halal ini. Kalau menurut para ahli, justru yang menguasai adalah masih justru negara-negara yang non-muslim, yang kebanyakan Islamnya minoritas ya di sana. Salah satunya Korea Selatan aja sekarang menguasai pasar kosmetik ya di industri halal ya. Bahkan Thailand itu yang penduduk muslimnya cuma 5%, itu juga termasuk negara yang menikmati industri halal ini. Karena itulah potensi besar ini jangan sampai terlewatkan ya. Kaum muslim di Indonesia mesti mengambil peran besar bagaimana ikut bermain dalam industri halal ini, dan keberadaan badan halal yang saat ini dipimpin oleh guru kita Bapak Haikal menjadi sebuah kekuatan untuk mendorong semua pihak masyarakat kaum muslimin, baik konsumen maupun yang terlibat sebagai produsen dalam berbagai macam industri, mereka sadar dengan kehalalan ini, dan semuanya kita akhirnya menjadi seorang menjadi umat yang merasa nyaman, tenang gitu ya. Bahkan kita meskipun berada di negara yang mayoritas muslim, bisa jadi masih was-was ketika kita masuk ke restoran gitu ya. Ternyata belum belum ada halalnya gitu ya. Dan ini menjadi sebuah fenomena yang uh, kita saksikan di lingkungan kita, betapa banyak sekali restoran, tempat-tempat makan yang belum ada label halalnya. Dan insya Allah kita kembali akan diingatkan oleh guru kita Bapak Haikal tentang pentingnya halal ini. Eh, Menjadi penting untuk kita sadari betapa halal menjadi kekuatan atau pintu kita untuk menjalankan syariat Islam. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sambil menunggu Bapak Haikal tentu eh, saya berharap masih ada jamaah yang ikut sharing gitu ya, tentang bagaimana menjalankan tentang hal-hal ini, karena ini menjadi sebuah keseharian kita, eh, hal-hal yang kita temukan dalam sehari-hari kita ya, baik ketika kita berada di mall, di pasar, dan di tempat-tempat lain. Justru tidak semua mungkin perhatian ya tentang label halal ini. Bisa jadi kita ketika makan yang pertama kali kita lihat itu adalah menunya ya, menu. Nah, kalau bagi orang berduit tidak melihat harganya, tapi menunya apa yang paling favorit di tempat itu. Padahal justru ketika seorang muslim harusnya eh, yang kita lihat adalah apakah halal restoran yang kita datangi ini atau tidak gitu ya. Dan itu kesadaran yang harusnya memang semuanya ditanamkan ke dalam diri kita dan keluarga kita, sehingga dengan mudah ketika halal menjadi satu uh, entry point atau filter pertama ketika kita memilih satu tempat makan, maka kemudian akan akhirnya tergerak untuk menyajikan satu menu yang tidak lagi syubhat ya, apalagi yang haram gitu ya. Bahkan tempat-tempat yang haram itu insya Allah, sebagaimana juga telah disampaikan oleh guru kita, akan ada label haramnya, non halal gitu ya, sehingga kita aman. Eh, Tempat-tempat yang di sana ada sajian yang halal maupun yang haram tidak lagi digabungkan karena itu berbahaya. Meskipun satu restoran kemudian ada halal dan yang tidak haram, ada yang halal dan pun yang haram, tapi ketika dalam satu sajian atau satu dapur yang sama tentu ini berbahaya ya. Dan ada percampuran antara yang halal dan haram, menjadi tetap barang yang tadinya halal menjadi haram. Dan inilah menjadi suatu hal yang harus kita waspadai. Jemaah yang bukan Allah, silakan yang ingin sharing bersama kita semua, saling berbagi inspirasi, informasi untuk membangun satu kesadaran halal ini. Silakan, ada yang ingin sharing?
Dan jamaah yang Allah, saya pernah membaca sebuah artikel penting yang ditulis oleh Profesor Irwandi Daswir ya, yang dia mengatakan eh, sekarang ini memang bukan hanya sekedar soal sertifikasi halal yang harus kita bangun ya, tapi juga eh, membangun satu riset penting tentang halal, karena banyak sekali sekarang ini campuran-campuran dari non halal ya, salah satunya dari babi dalam bentuk gelatin itu yang kemudian menjadi campuran dari makanan-makanan yang diekspor yang kita bisa temukan di berbagai supermarket, dan kita tahu ini memang nggak kelihatan haramnya ya, karena sudah berproses dalam sebuah industri yang besar gitu ya. Tapi ternyata ada sikat gigi misalkan, ada satu tempat kos untuk mengolesi makanan, ternyata bahannya itu berasal dari salah satunya ada gelatin babi, dan tentu itu haram karena bercampur dengan zat yang haram, meskipun ada zat-zat yang halal awalnya, tapi ketika dicampur dengan zat yang haram berubah menjadi haram. Dan inilah yang tidak kita ketahui ya. Seringkali hal-hal yang ini lolos gitu ya. Dan alhamdulillah dengan adanya sebuah badan yang terus mengawasi pelaksanaan halal ini, kita menjadi lebih nyaman gitu ya. Karena keberlakuan undang-undang tentang jaminan halal ini yang berdasarkan undang-undang seharusnya dimulai 17 Oktober ya 2023 ini mulai diwajibkan. Jadi bukan lagi sebuah kerelawanan ya, apa namanya, sudah mandatori, sebuah kewajiban setiap usaha harus menyantumkan label halal, sehingga umat Islam merasa nyaman gitu ya untuk mengkonsumsi produk yang ada di sekitar kita. Terutama yang paling penting juga kadang-kadang di industri kecil menengah gitu ya, yang mungkin biasa kita nikmati dari mulai mie ayam, bakso gitu ya, dan dianggapnya ya udah biasa, itu dianggapnya halal gitu ya. Tapi kita tidak tahu ya prosesnya bagaimana penyembelihannya, apakah kemudian campuran-campuran, dan itu ternyata bisa jadi kompleks ketika ada audit yang dilakukan oleh para ahli gitu ya. Ketika ternyata barang-barang yang dianggap oleh kita semua karena kebiasaan kita termasuk halal, ternyata ada sebuah proses yang uh, tidak halal, dan itulah yang harus jadi perhatian untuk kita semua. Dan alhamdulillah Babe sudah bersama kita uh, sambil persiapan untuk ini sebuah kampanye penting untuk pentingnya dan halal menjadi bagian yang harus kita menjadi sebuah prinsip dalam kehidupan. Baik, seperti yang saya janjikan, hari ini kita lebih banyak dialog. Oke, kita mulai dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sekalian wabarakatuh. yang saya muliakan, setelah memuji kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, maka kita melanjutkan apa yang kemarin sudah kita mulai, gitu, yaitu tentang kehalalan satu produk dan dampaknya buat keluarga. Ingat pada waktu awal-awal saya katakan bahwa anak punya hak, bukan cuman anak yang durhaka kepada orang tua. Hari gini ternyata orang tua bisa durhaka pada anak gitu. Dan durhakanya orang tua kepada anak itu adalah dengan tidak mewujudkan, menyampaikan 15 hak anak gitu. Maaf. Dan nomor satu daripada 15 hak anak itu adalah anak harus mendapat makanan yang halal, rezeki yang halal gitu. Dan itu wajib bagi orang tua.
Sehingga saya katakan pada waktu itu kalau seandainya si anak itu susah diajak sholat, susah diajak ibadah, susah diajak ngaji, jangan-jangan pola makannya gitu kan pada waktu itu kan. Jadi ini masih related banget dengan apa yang sering kita ungkapkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang menuntun saya dalam sekarang mengurusi urusan halal begini gitu. Mungkin karena kesolehan daripada abah, bukan saya ya, abah ya, yang ayam aja harus dipotong sama tangannya. Ingat kan, sering kan saya cerita gitu kan, abah saya tuh kalau mau makan hati-hati banget. Nggak bakal makan ayam kecuali yang dipotong oleh tangannya sendiri, itu abah tuh. Begitu juga kambing, dia harus potong sendiri baru dia mau makan gitu. Nggak bakal dia makan kalau sudah tinggal sayap, seperti kita makan yang selama ini gitu ya. Kehati-hatian abah itu luar biasa. Boleh jadi kayak gitu. Nah, hubungannya adalah dengan kita saat ini yang sering saya sampaikan dan sekarang sudah masuk ke dalam aplikasi dan implementasinya. Lifestyle halal. Bapak Ibu sekalian, saya banyak ditentang oleh orang-orang. Kayaknya kalau orang yang menentang fikih, misalnya yang apa ya, ibadah misalnya ya, itu mungkin wajar dan lumrah gitu ya. Ada orang yang menentang maulid misalnya, kita bisa mengerti lah itu sebuah paham gitu ya. Tapi kalau ada orang menentang halal, ini udah berarti mau haram gitu aja. Karena yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ya, babi, dah gitu aja udah. Ya, berarti yang keberatan ya mengandung babi. Gitu, so simple as that gitu aja. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tolong tadi itu yang tadi siapa tuh tadi? Itu betul-betul menguatkan hati saya, menguatkan pesan saya, menguatkan saya bahwa hari ini saya diserang soal soal fashion. Ya, sampai dia ngomong bawa-bawa nama presiden, Pak Prabowo yang bener lah kalau ngangkat orang gitu katanya. Masa iya sih pakaian harus halal juga, emang dimakan. Nah, narasi kayak gitu lagi dikembangkan sekarang. Nah, jadi apapun yang terjadi kita maju terus, bahwa halal itu kebutuhan semua umat. Halal itu bukan cuma umat Islam, halal itu seperti yang saya bilang kemarin, kita rindu makanan yang lebih bersih, yang lebih sehat, yang lebih fresh, yang lebih segar dan sebagainya. Kita rindu itu. Jadi halal itu milik semua orang. Halal itu lifestyle masa kini. Halal itu yang dirindukan orang hari ini gitu. Baik, silakan dibuka forum tanya jawab dan silakan itu dibahas. Kita bahas rame-rame sekarang. Saya sambil beres-beres nih, nyari pin. Masya Allah, Silakan. tabarakallah, jazakallah khairan, Beh. Kita doakan Mbak Beh selalu sehat walafiat ya. Ini menjadi pejuang halal ini, justru Indonesia halal ini lebih banyak ditangkap oleh negara non-muslim gitu ya. Betul. Mbak Beh kemarin udah tahu karena ini Indonesia halal akan menjadi sebuah Oh, vaksin dunia ini kan akan mendominasi di tahun penelitian di 2045 ini memang umat Islam akan menjadi umat terbanyak ya di dunia dan kebutuhan halal akan menjadi lebih besar. Karena itulah negara-negara Barat non Muslim itu sudah mulai sadar itu dan mereka memang motivasinya bisnis ya. ya, Beda dengan kita yang sesungguhnya ya ini menjadi bagian syariat yang harus kita jalani ya, halal. Uh, tapi ini pertanyaan saya ini kan kehalalan ini sekarang ini beda. Kalau jelas babi, makanan babi itu kan kelihatan ya. ya, Ini kan banyak penelitian misalkan dari gelatin nih, Beh, yang tadi ternyata ada pakaian, bahkan tadi sebutkan ya, sepatu. Ternyata campurannya ada juga dari betul. gelatin gitu ya, babi dan itu. Eh, Bagaimana? Karena saat ini mungkin belum banyak riset yang mencari pengganti selain gelatin babi sehingga ya mau tidak mau cuman itu katanya yang paling bisa dipakai untuk sebuah proses kimiawi itu deh. Itu Baik, gimana, Beh? baik. Bismillah.
Nah, soal itu, karena itu kita punya auditor halal, punya penyelia halal, namanya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), juga LP3H, yaitu yang mendamping ya, pendamping penyelia ya, untuk memeriksa. Auditor ini terlatih, auditor ini diusahakan dari orang-orang yang betul-betul mengerti urusan pangan. Nah, sampai dengan saat ini kita sudah bisa menerapkan sebuah teknologi, udah biar bagaimanapun itu kita bisa uraikan mengandung babi, itu udah bisa kita uraikan. Mau makanan udah jadi kayak, mau udah jadi cair kayak, udah mau apapun bisa sudah kita lakukan. Kosmetik ya udah jadi bubuk, jadi apa bisa kita lakukan teknologinya. Hanya masalahnya adalah soal pengganti gitu. Pengganti itu sebagian bisa, sebagian belum. Tetapi ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menurunkan obat yang halal gitu. Pasti. Allah pasti menurunkan obat yang halal. Nggak akan hanya yang haram gitu, nggak akan. Cuman belum ketemu barangkali gitu ya. Dan saya belum sampai ke sana tuh, belum sampai meneliti, membaca penelitian tentang pengganti-pengganti yang dihubungnya dengan gelatin itu gitu. Insya Allah nanti pada berikutnya, insya Allah. Iya, saya pernah ini juga mendapat satu hasil pendapat ya dari Profesor Irwandi Jaswir ya, yang beliau jadi peneliti di Malaysia saat ini, bahwa ternyata sekarang ini lagi dikembangkan gelatin dari unta, dari sapi gitu ya. Ya, Dan mungkin bet- walaupun itu mungkin bukan wilayah Badan Babe, tapi itu bisa disupport oleh negara gitu ya, bahwa Iya, riset-riset untuk pengganti ya, itu penting. betul. Betul banget, Mas Solis. Jadi eh ini badan riset yang harus melakukan gitu ya, badan riset yang harus melakukan. Namun apa ya, kita berhak menyatakan itu nggak halal, itu berhak dan kewajiban, hak dan kewajiban kita menyatakan itu tidak halal, dan hak konsumen untuk mau menggunakan atau tidak. Jadi bisa dibedakan gitu ya, karena kita nggak bisa memaksakan itu, karena itu pilihan. Jangankan barang yang haram untuk dimakan ya, judi aja kita cuma bisa mengatakan janganlah berjudi gitu, bukan memaksa orang untuk tidak berjudi. Judi online tuh saya habis-habisan kan di televisi bicara soal judi online dan sebagainya. Ini saya, Duk, nggak kelihatan kok Aisyah. Saya bicara soal judi online sebanyak banget gitu. Tapi kita nggak akan bisa memaksa gitu loh, nggak akan bisa maksa bahwa nggak boleh gitu. Juga kita nggak akan masang pelang. Orang Muslim dilarang masuk juga nggak akan kita lakukan itu. Tapi di Singapura kan kita lihat jelas banget itu di Singapura non halal. Saya bingung kenapa orang di Indonesia ini keberatan kalau saya akan mewajibkan masang non halal. Ya kan itu kan hal yang biasa, hal yang lumrah gitu loh. Di Singapura loh, ya pemerintahnya itu mewajibkan memasang non halal. Dan saya sekarang bagian dari pemerintah dan saya akan mengatakan itu gitu sesuai dengan undang-undang gitu. Undang-undang telah dibuat. Ya pasal 2 ayat 1 dan 2 dan 3. Pasal 1 mengatakan semua produk yang masuk, beredar, diperjualbelikan, diedarkan di seluruh wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk-produk yang tidak halal diharamkan itu dikecualikan dalam poin 1 di atas. Dan poin 3-nya itu adalah produk-produk yang tidak halal juga wajib dikasih keterangan tidak halal. Oke. Untuk menjelaskan undang-undang seperti itu aja kok bangsa kita tuh bergejolak gitu loh. Terjadi perlawanan gitu ya. Tolak undang-undang halal, tolak haikal, tolak ini gitu. Dan unfortunately sayangnya tokoh-tokoh muslim bukannya mensupport malah mensupport yang sono gitu loh. Beragama jadi sulit katanya. Terus saya dibilang kagak ngerti urusan jadi curhat ke MKI. Astagfirullah. Ayo kita buka tanya jawabnya ya. Mana dia? Saya peserta semua ayo. Ya, ini Budian Bekasi ini menarik nih, Bay ya. Ternyata ini Ayo silakan. Ayo mulai. Budian, silakan. Ini yang soal kulkas yang tidak halal ini gimana nih? Ada satu merek hanya yang sudah ada label halalnya nih. Boleh di-share nih, Budian. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu saya pernah mau beli kulkas B, terus
ternyata ada satu kulkas yang mempunyai label halal. Saya sebut mereknya nggak nih, Be? Nggak apa-apa, silakan aja. Oh, mereknya Siap. Terus saya tanya, memang ada kulkas yang tidak halal. SPG-nya itu ngejelasin ke saya kalau ya itu lapisan bagian dalam kulkas itu yang kayak plastik itu, nah itu juga ada unsur babinya gitu. SPG-nya jelasin kayak gitu. Dari situ saya tahu kalau ada kulkas yang halal atau haram gitu. Ya sayangnya baru cuma satu merek Siap itu, yang lain nggak ada. Kalau saya mikirnya kalau umpama kita naruh makanan yang ada unsur babinya gitu, itu gimana tuh, Bea? Yang Ibu tanya ada 2 poin. Yang pertama soal kulkas berlabel halal. Yang kedua bagaimana cara naruh makanan yang ada unsur gini. Iya, betul. Pertama, ya ini masuk ke dalam bukan ranah saya sebenarnya, tapi ranah daripada kode etik gitu ya, POM, ya Badan Pengawasan Obat dan bukan Badan Pengawasan Obat, perdagangan dan perindustrian ya. Nah dulu gabung tuh, sekarang udah dipisah. Nah itu boleh-boleh saja kalau menurut saya Anda mencantumkan halal kalau selama itu halal. Gitu. Kan itu mencantumkan boleh-boleh aja. Asal ada sertifikasi halalnya. Sementara kulkas itu belum apa ya, saya mesti mengamati dulu deh, mempelajari dulu. Apakah dia pernah mengajukan, apakah diajukan, apakah ini di luar daripada wewenang kami. Wewenang kami itu makanan dan minuman, Bu, bukannya barang gitu loh. Bukannya barang seperti itu. Wewenang kami itu makanan, minuman, obat, kosmetik, dan degeneratif sel dari hewan. Itu wewenang kami gitu. Termasuk nantinya fashion nanti ya, bukan sekarang ya. Saya kasih ancang-ancang biar teman-teman semua para pelaku usaha itu bersiap-siap gitu ya. Kan kulit sepatu kan bisa aja dari kulit babi gitu kan, nggak boleh gitu. Pasta gigi bulu sikat gigi aja bisa aja dari bulu babi gitu ya, kan nggak boleh. Eyelinernya itu bisa aja dari bulu babi, kan nggak boleh. Nah itu bagian daripada kita gitu. Kalau kulkas saya belum pernah mengamati gitu ya. Nah saya pernah buat smart Quran bersama Pak Sarif, itu kertasnya itu halal. Ketika kami ingin umumkan, kami merasa nanti orang mengatakan apakah kertas yang lain haram gitu loh. Kertas yang lain bukan haram, cuman belum diajukan sertifikasi halal. Nah saya curiga kulkas yang lain juga begitu gitu. Jadi Tapi yang merek Siap itu memang saya lihat ada label halal dari MUI, B. ada Jadi label resmi. UI, bukan Iya. dari BPS ya. Bukan. Yang lama versi lama mungkin, Be ya. Nanti saya tanyakan gitu ya. Saya tanyakan ke MUI-nya seperti apa ya. Kenapa ada kulkas halal, kulkas haram ya. Jadi gini, jawaban saya simpel saja dulu ya, yang tidak berlabel halal belum tentu haram. Dan yang haram pun ya, yang halal pun juga belum tentu ya kalau udah habis dengan daluarsanya, labelnya masih ditayangin kan juga mesti kita kaji ulang gitu ya. Jadi kewajiban kami hanya mensertifikasi halal setelah kita periksa. Besokannya dirubah ingredientnya jadi babi semua dan dia masih megang. Nah itu di luar daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai saksi apa yang dia lakukan. Di luar kemampuan dari kami untuk mengecek setiap hari ingredientsnya. Kewajiban kami dan kemampuan kami adalah melakukan random dalam pengecekan ingredients, dan kewajiban kami juga untuk melihat kadaluarsa daripada makanan itu gitu, ingredientsnya gitu ya. Cuman Allah alam bisawab, saya harus pelajari lagi tuh soal kulkas itu. Mengenai harus yang kedua, berkolaborasi dengan departemen lain ya, Be ya. iya, yang kedua, pertanyaan yang kedua, ketika Ibu bertanya, kalau umpamanya ada unsur halal sebagai wadah, sebagai apa, yang nggak bisa dimakan, gitu ya. Karena itu nggak bisa disucikan, karena menempel barang-barang tas atau apa yang kena liur anjing misalnya, itu disucikan. Tapi kalau umpamanya kulit anjing, ya susah, nggak bisa
ukuran plastiknya Bu ya, yang Saya tadi belum ada tahu, saya nggak yang bisa jawab. babinya gitu Sudah, ya. awas saya memang. Baik, Bu. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang tentu belum ada label halalnya. Ini bagaimana sikap kita sesungguhnya ada yang Gampang, jangan dipakai, jangan dipakai ya, nggak usah gitu ya. Apalagi nggak ada label halal, nggak usah. Cintailah produk-produk gitu ya. Cintailah produk. Saya mau cerita satu hal yang sangat memilukan gitu ya sebagai dunia internasional. Tahu antum berapa nilai ekspor impor Jepang ke negara kita? Ya, berapa tahun dia sudah masukin mobil di Indonesia sesuka-sukanya dia dengan harga kan. Coba itu Suzuki lah, Honda lah, motornya kan gila-gilaan, mobilnya gila-gilaan. Berapa puluh tahun Honda sudah masukin, ya maaf, Jepang udah masukin barang ke kita. Anda tahu, kita buat ngirim pisang aja ke Jepang ditolak sama Jepang. Kurang ajar itu negara. Ya, itu nggak fair itu namanya itu. Nggak fair sama sekali namanya gitu. Amerika dengan kekurangan ajaran ngajarin HAM-HAM dia yang pelaku HAM dengan bersekutu dengan Israel menggempur kaum Palestina, Gaza yang mayoritas Muslim itu. Masa kirim pisang aja nggak boleh? Parabel sebenarnya sih, nggak bisa dibandingkan. Tapi kan itu kan sebuah contoh arogansi yang luar biasa di dunia. Ini pisang kita ditolak kan, janganlah begitu, kita fair aja lah gitu. Nah ini sebuah insight buat teman-teman sekalian gitu loh, bahwa banjirnya mesti punya barrier yang bagus, mesti punya ya, saringan yang bagus lagi itu. Sebagai contoh, kenapa Malaysia nggak pernah repot dengan barang asing? Malaysia nggak pernah pusing. Karena masyarakatnya udah sadar, dia lebih suka beli produk Malaysia daripada produk Cina. Gitu, tanah, tak mau ipin, tak mau ipin, gitu kan iklannya gitu kan. Nggak mau dia pakai itu. Sebagai contoh, mobil yang beredar di Malaysia, merek Proton itu kan jemput saya di Kuala Lumpur ya, ke Rohaya, Pak Yusuf, minta maaf pakai Honda. Bayangin, maaf ini kami yang Proton lagi di berseru orang pakai Honda di Malaysia. Coba bayangin ya, beredar tuh barang-barang lebih bagus dia pakai produk dalam negeri sendiri. Itu bensin tiris gitu loh, udah nyala lewat Shell, dia nggak mau beli gitu. Lewat Patrol Inggris nggak mau beli, gitu kan dahsyat gitu loh. Begitu dia masuk lihat produk di Malaysia belum sampai ke situ, makanya mesti di pelan-pelan, mesti dibimbing masyarakat kita untuk Indonesia Ali Markus zaman dulu, karena dia punya produk, kita juga belum. Produk-produk Cina sebenarnya udah ada banyak dan beredar. Jadi kalau umpamanya masuk sekarang ada barrier lagi, itu apa enggak gitu, gitu ya. Baik, lagi silakan. dari Bunda Laili mau share Enggak, ini tentang jangan diabaikan yang menulis urutan paling awal siapa tadi, urutan nomor 1
Ya, baik. Pakaian akan saya ini kulkas babi yang enggak kelihatan, misalnya kunjungan ke tempat yang udah pasti halalnya, karena telah saya promosikan Wardah ini bukan apa-apa ya, bukan soal ya, karena Wardah ini adalah produk kebanggaan kita gitu, besar di dunia. Cuma Revlon yang mengalahkan besarnya. Dia hebat dan dia selalu menjaga kakak kelas saya tuh di ITB ya. Orangnya luar biasa lah gitu ya. Bukannya kalau produk barang-barang elektronika diwajibkan bersertifikat ISO SNI-nya belum connect ya dengan halal. Harus dikonekin sama Kang Selo. Kang Selo hadir BP POM-nya dan halalnya 4 tuh. 4 aja Kang ya. Nanti saya kabarkan. Kalau kemasan atau wadah makanan, wadah kosmetik tadi ada unsur-unsurnya. Baik. Silakan lagi Fadol. Dan nanti bisa mengecek bagaimana sih mudah apakah sudah label halal kan. Kalau dengan menggunakan gadget itu tinggal, kalau sekarang pembayaran lewat barcode gitu ya, cek misalkan itu untuk ini halal apa enggak, jadi tidak bisa menipu gitu. Emang itu saya koordinasi dulu, saya akan undang secara resmi gitu ya, ntar akan saya tampilkan juga Pak Wakil presentasinya, tapi sebelumnya ke saya dulu sebentar lah, ntar baru kita undang. Apalagi silakan. Memang ke arah sana, QRIS dan sejenis itulah gitu. Artificial intelligence yang orang suka bilang AI, sebenarnya AI itu barang leluhur ya. Pada waktu mendapat mata kuliah itu yang namanya kecerdasan Amerika, baru sekarang dikeluarin sedikit. Amerika udah majunya kayak apa tidak. Contohnya siapa? Ketika Perdana Menteri Malaysia ya Anwar Ibrahim, itu bukan dia, dan ada Amerika gitu kan. Nah, pada waktu kita dikenalkan AI, dia udah buat yang seperti kita sekarang. Nah, yang sekarang diterima sama kita AI Amerika itu adalah dia tuh udah 20-30 tahun yang lalu. AI dia sekarang itu udah dahsyatnya, udah betul-betul, nanti kalau cerita lebih panjang, betul-betul di luar jangkauan pemikiran kita loh. Ya, AI-nya dia itu udah bisa ganti baju otomatis ya. Jadi bisa ganti wajah otomatis, bisa ganti gigi otomatis, ganti matanya doang otomatis. Begitu. Sehingga pada waktu di bandara dipindah itu gitu, komputer nggak akan pernah bisa membedakan gitu loh. Dahsyatnya ya kayak gitu ya. Itu udah kita belajar tahun 89, dan saya pernah menjadi dosen AI namanya kecerdasan buatan. Ya, tahun 2008 2009, 2008 2009 2010 2011 12 tahun 2000, maaf ya, 98 99 2000 saya menjadi dosen kecerdasan buatan
itu AI, artificial intelligence. Saya mengajar dasar-dasarnya berupa pengantar algoritma pemrograman, bagaimana memprogram sebuah AI. Itu saya udah ngajar tahun-tahun itu. 24 tahun kemudian baru terlaksana. Baik, ada lagi silakan. Eh, Ustaz Sela, ada ingin komentar soal bagaimana digitalisasi sebagai mungkin awalan gitu? Iya, nanti aja sih. Belum bisa diekspos sekarang, satu hari nanti Belum, lah. belum, betul. Jangan dulu. Ini bahkan untuk dibawa secara resmi itu saya mau ngobrol dulu bagaimana hari ini kalau bisa ya Kang, hari ini wajiblah hari ini di sela-sela waktu, sebab setelah kemarin semalam itu sampai jam 10 malam saya baru beres gitu semalam tuh. Jadi capek banget, jadi harus tidur. Nah hari ini insya Allah mau mendengar dari penjelasan Kang Sela dan bagaimana planning-planning ke depan. Hari ini harus bisa akan disisipkan ya. Baik, ada lagi. Ini ke perindustrian hari ini ada pameran. Saya buka pameran kosmetik ya dari perindustrian. Betul lagi. Ini ada pertanyaan, Beh, dan mungkin soal sosialisasi ke TK SD ini, apakah juga menjadi ranah dari badan yang Beh pimpin nih, Beh? Yes, Untuk betul edukasi. sekali. Saya mempresentasikan lagi siapin ke depan presiden dan para menteri lainnya adalah strategi kami itu adalah kolaborasi, sosialisasi, dan inovasi. Yang dimaksud kolaborasi adalah kita menjalin ulang kolaborasi dengan MUI, Departemen Agama, Perindustrian, Perdagangan, BKPM, itu dan Kominfo. Itu kita kolaborasi semua. Yuk, ini harus PR bangsa gitu ya, PR bangsa, yuk kita majukan lifestyle halal di Indonesia gitu. Kolaborasi. Yang kedua, sosialisasi. Kita sadarkan masyarakat, generasi sadar halal kayak apa mestinya gitu ya. Komunitas-komunitas kayak apa mestinya. Semua pengajian tuh, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada dalam pengajian siapa? Pengajian siapapun. Mau pengajian Ustadz Khalid Basalamah yang ramai, mau pengajian Gim, mau pengajian Ustadz Dasat, saya akan katakan, akan undang mereka semua, peserta pengajian antum itu sampaikan pentingnya halal gitu loh. Ya ini penting, ini sangat, ini mengancam gini, ini mengancam bangsa gitu ya. Sampaikan, tolong sampaikan. Nah, itu saya akan bicara di hadapan mereka semua pentingnya urusan halal itu. Itu namanya sosialisasi. Dan inovasi itu adalah memudahkan, mempercepat gitu. Nggak jadi bottleneck di satu lembaga tertentu atau departemen tertentu, sehingga masyarakat merasa susah, ya, merasa mahal. Nah, ini jadi kolaborasi, sosialisasi, inovasi adalah yang akan kami lakukan. Ini saya bocorin, padahal lagi dirancang untuk presentasi di depan presiden. Baik, gitu aja ya. Yang lain silakan. Bu Endah nih, silakan Bu Endah nih, kayak menarik informasi tentang ada produk halal tapi sudah menghilang di webnya si halal kali ya. Bu Endah silakan, biar langsung penjelasannya. Iya, Babe. Pada saat penyelia halal ngecek salah satu produk, di hari ini ada, minggu depan dicek sudah tidak ada lagi. Apakah memang masa berlakunya sudah habis, tidak ada penjelasan, atau memang ada bug di dalam webnya, Be? Baik, kita mengelola ya hampir 26 akan nanti total kalau udah selesai tuntas semua ya, 26 juta produk, Bu. Dan sangat mustahil untuk kita bisa melihat one by one kalau tidak dibantu oleh AI gitu. AI saat ini membantu kita, Bu, untuk melihat kadaluarsa atau tidak, pembatalan dan sebagainya. Jadi ketika itu sudah tidak ada, maka kemungkinan yang paling besar itu adalah produknya sudah expired ya, dan harus ditinjau ulang gitu ya. Itu regulasi ya. Itu kalau umpamanya kita yang punya barang itu tidak proaktif, maka terjadilah hal-hal yang saat ini sebentar lagi akan rame nih, Bu. Banyak orang meramalkan itu si Babe kalau ngomong bisa guncangkan bursa saham itu. Ya kalau yang saya ngomongin satu produk yang sudah ratusan ya produk itu dahsyat lah pokoknya di Indonesia ya.
Sekali aja saya katakan gitu, misalnya nauzubillah produk ini belum ada halalnya, itu kan akan mengguncang pasar gitu. Makanya saya sangat hati-hati. Ada sebuah produk yang tiap hari kita makan atau kita minum, saat ini expire. Saat ini expire. Ya, tapi saya tidak bilang itu haram ya, saya tidak bilang ya. Ini expire. Udah 3 tahun. Udah 3 tahun produk itu nggak pernah mengajukan kembali. Ini pelanggaran gitu, pelanggaran, dan itu I guarantee you produk itu ada hampir di setiap rumah di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Ya, jadi yang hal kayak gini ini penting untuk dikemas dalam yang bijak gitu, tidak menghebohkan gitu ya. Tetapi gimana juga ini undang-undang, makanya saya sangat hati-hati dalam mengeluarkan statement karena akan mengguncang pasar dan sebagainya. Ini udah 3 tahun, ini company loh. Ya produk-produknya nggak pernah lagi diurus gitu loh. Dan akan kita surati baik-baik, akan kita kunjungi baik-baik, dan minta dia declare untuk mendaftar ulang produk-produknya gitu. Walaupun halal, tapi ini regulasi. Ya. Walaupun halal, ini undang-undang. Ya, baik. Saya kira cukup dulu, Mas, sebab nggak enak kalau sampai janji orang telat. Saya orang pagi, jadi kalau ada undangan, mau audiensi, mau meeting, orang-orang tuh kaget gitu ya, kalau kaget. Hari ini ada audiensi juga dengan beberapa company, dengan beberapa. Saya katakan, jam berapa kami bisa datang, Bapak? Jam 7. Hah? Baru dengar kantor jam 7. Ya, saya begitu, ya. Kan kantor ada satpam 24 jam. Nggak perlu jam 8, ya. Nggak perlu jam 8. Harus jam 8, jam 9, macet. Udahlah, saya bilang. Bapak ini waktunya mepet, tapi kita harus lapor gini. Jam berapa? Jam 6. Wah, kami berangkat dari rumah jam berapa? Jam 3. Ya, urusan lo dalam hati saya. Pokoknya kita ketemu jam 6 kalau mau di kantor. Karena saya biasakan budaya begitu. Dan jam 5 pulang semua. Jangan ada yang lembur-lembur gitu. Bahkan saya ingin majukan jam 4 pulang ya. Pulang jam 4. Supaya apa? Supaya Anda bisa produktif. Karena saya menerapkan firman Allah saja, Allah ciptakan malam untuk istirahat. Saya terapkan hadis Nabi aja, bagi keluargamu ada hak. Bagi istrimu ada hak. Bagi anakmu ada hak. Bagi matamu ada hak untuk dipejamkan. Bagi fisikmu ada hak untuk diistirahatkan. Penuhilah haknya semua masing-masing. Itu aja gitu ya. Tapi Kalau Babe kerjanya sampai malam ya? Kenapa? Tapi Babe kalau kerjanya sampai malam terus nih, karena tanggung jawabnya besar. Karena memang nggak bisa dihindari. Saya mengecek satu restoran, saya sebutlah gitu ya, Ajwat, ya, Condet kan deket, gitu kan. Itu ya selain enakan, banyakan, gratisan, halalan, thayyiban, mubarokan, bawa pulang lagi. Saya mendapatkan nasihat dari Ustadz Khalid Basalamah, dan beliau, dan kalau mau lihat misalnya kita mau ngecek makanan kan tamu mesti pulang dulu gitu kan. Tamu pulang jam 9, jam 10 baru kita lihat dapur begitu kan. Nah, itu random, tapi randomnya saya ini 100 titik berat 3 bulan ini. Dan saya melihat Ajwat aja yang pertama saya mau datengin. Itu bagian daripada laporan. Jadi ntar pada waktu laporan, mana 100 titik yang kau kunjungi, nomor 1 Ajwat, gitu kan keren. Saya bilang Mas Khalid keren, nomor 1 paling top di atas. Nggak ada unsur sogok-sogokan, nggak ada unsur makan, nggak ada sama sekali gitu ya. Paling bawa pulang nasi kebuli. Ya, masjid akan saya kunjungi juga, akan mengajak para pengurus-pengurus. Hotel akan saya kunjungi juga. Saya udah minta daftar 100 bintang 5, bintang 4, bintang, semuanya itu urutan-urutannya. Saya akan kunjungi semua restoran-restoran di hotel itu. Kafe juga akan saya kunjungi 100 titik. Begitu, saudaraku. Baik, kita doakan ya, Babe, sehat walafiat, Be, karena ini Amin. pekerjaan besar yang memang harus stamina Babe harus tetap kuat nih, karena harus berkoordinasi dengan banyak lembaga juga, Be, ya, instansi, karena ini pekerjaan besar untuk membangun kesadaran halal ini tidak hanya di level masyarakat, tapi juga pejabat-pejabat, Be, ya. Betul. Stamina kan MKI jual tuh, soal stamina. Insya Allah. Apa itu? Fortis. Siap, Be. Siap, Be. Nah,
Halal. Halal nggak tuh? Halal nggak tuh? Coba periksa halalnya. Nggak, soalnya gini, saya sebut nama ya, Mas Pak Mardigu ya, Mardigu Bosman ya. Itu beliau itu setiap hari itu minum itu 1 sendok gitu ya, dicampur dalam bentuk kopi, dalam bentuk apa. Kenapa? Karena asam uratnya normal, kolesterolnya normal, ya, tekanan darahnya normal gitu loh. Karena itu emang maaf ya, jangan disalahgunakan ya. Itu memang obat buat jamu itu termasuk dalam jenis jamu untuk menstimulir metabolisme gitu. Jadi emang enak buat stamina, buat seger gitu, enak. Dan yang paling penting harus pikiran. Pikiran adalah wajib untuk untuk tenang, untuk damai, untuk sabar, untuk tidak khawatir ya. Ya, everybody have a problem. When you worry, you make it double. Setiap orang punya masalah dan ketika Anda mengkhawatirkannya, masalah itu menjadi double. Begitu. Everybody have some problem. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Ke situ lagi ujungnya. Baik. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asbahna wa asbah mulku lillah walhamdulillah wal khairu wasyarr bi masyiatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad subhanakallah bihamdi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tolong disimpan komen-komen ini. Kita akan bahas lagi. Tolong disimpan. Minimal di grup. Saya berkewajiban untuk menjawab Dina dari Ibu siapa lagi tadi itu yang komen, harus saya menjawab dengan baik ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa tolong ya Pak Admin, mungkin di-share ini beberapa komentar penting yang nanti Mbak Be berjanji akan meresponnya ya. Karena berkaitan dengan hajat kita, yaitu tentang halal tadi, yang memang penting sekali. Setidaknya kita tiap pekan ngobrol sama Mbak Be gitu ya, di sela-sela kesibukan beliau untuk mengawasi tentang implementasi halal di negeri ini. Tentu dengan ngobrol kita juga kita bisa berikan masukan, semangat untuk Mbak Be, doa juga untuk beliau gitu ya. Karena itu yang penting kita sama-sama saling mendoakan sebagai seorang muslim. Ini memang salah satu kekuatannya dalam mendoakan saudaranya, karena al-muslim akhul muslim ya. Seorang muslim itu dah, dengan muslim itu adalah sebagai saudara ya, syudu ba'du ba'du, saling menguatkan. Karena itulah di antara kita makin ada yang sering yang suka dengan caci maki, maka kita sekarang saatnya untuk menghindarinya dan mulai stop untuk caci maki. Mari kita dukung aja, doakan saja para pemimpin kita, mudah-mudahan pemimpin kita amanah, dan itulah doa yang paling penting. Seorang ulama pernah berkata, kalau ada saat beliau mengatakan saya akan mendoakan para pemimpin. Kenapa? Karena ketika pemimpin didoakan dalam kebaikan, maka itu akan bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Dan inilah pentingnya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan para pemimpin kita adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyatnya, kemudian pemimpin yang tentu amanah ini adalah pemimpin yang profesional juga, mengerjakan amanah ini dengan baik, dan mudah-mudahan kita menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang baladatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Semuanya tentu dengan dimulai dari keluarga kita, dari kita sama-sama menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah wa istiqamah. Dan ini pentingnya sebuah kajian yang terus-menerus kita dibimbing oleh para guru kita di MKI, dari hari Senin sampai selama sepekan kita disuguhi oleh para guru kita adalah sajian-sajian ilmu, dan ilmu inilah yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, sallallahu bi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dengan kita bermajlis ilmu ini adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik jamaah Allah, semua masukan dari jamaah menjadi sebuah kekuatan bagi kita semua, inspirasi bagi kami pengurus dari MKI, dan tentu kami tidak mungkin bisa bergerak tanpa dukungan, tanpa doa, tanpa support dari semua jamaah. Maka kami ucapkan jazakumullah khairan katsir atas semua infak sedekah pagi harinya, menjadi sebuah kekuatan bagi kami untuk terus menjalankan roda organisasi ini
sebuah dakwah yang tentu ya dimulai yang kecil-kecil, karena teringat beberapa tahun yang lalu kita hanya lewat dakwah lewat media WhatsApp gitu ya, hanya voice note dari Babe Haika, kemudian ada sebuah tulisan-tulisan dakwah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada teknologi Zoom, jadi kita bisa berjumpa walaupun hanya lewat online, tapi mudah-mudahan ini juga tidak mengurangi keberkahan kita untuk selalu bermulazamah, selalu berinteraksi dalam kebaikan. Dan itulah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah dalam kebaikan ya, dalam 'alal birri adalah kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam keburukan dosa dan juga permusuhan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi bagi semuanya, tentunya bukan hanya jamaah MKI, tapi bisa diajak juga jamaah yang lain, tetangganya, saudaranya untuk ikut gabung di MKI, mendengarkan nasihat dari para guru kita, dan tentu mudah-mudahan keberkahan akan Allah limpahkan untuk kita semua. Baik jamaah Allah, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.